Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia kami, rekan Rau di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Senang sekali saya RJ Nanda dapat menemani Anda dalam talk show malam ini dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni tertipu belanja online, dan ini dia hak Anda sebagai konsumen. Pendengar Rau, belanja online memang sudah jadi kebiasaan, praktis, cepat, tinggal klik barang sampai di rumah. Tapi sayangnya tidak sedikit masyarakat yang justru kecewa. Barang tidak sesuai, uang sudah ditransfer, bahkan ada yang tertipu oleh penjual abal-abal. Malam ini kita akan mengulas apa sebenarnya hak-hak konsumen yang harus dilindungi ketika bertransaksi secara online, dan langkah apa yang bisa dilakukan bila kita merasa dirugikan. Sudah hadir bersama kita narasumber dari bidang hukum, tentunya dari dosen Wicara Kota Padang Sidimpuan. Ada Ibu Darani Anissa, Magister Hukum, selaku dosen juga, dan mungkin nanti kita biar lebih chill, kita sapa kakak mungkin ya, biar lebih santai juga. Dan mari kita ikuti perbincangan ini hingga selesai, mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat lewat sedikit, hingga nanti mereka informasi 21 waktu Indonesia Barat. Karena siapa tahu malam ini kita bisa menjadikan bekal penting untuk Anda agar lebih cerdas dan terlindungi dalam berbelanja online. Tapi sebelum itu kita coba sapa dulu narasumbernya di malam hari ini. Selamat malam Ibu, biasanya dipanggil Ibu Anissa, Ibu Daranya? Ibu Dara. Oke, Kak Dara nih kabarnya gimana malam hari ini? Alhamdulillah sehat Nanda. Oke, masih sehat ya. Harusnya nih Kak Dara kemarin harusnya talk show bareng yang Cinanda ya, cuman minggu-minggu kemarin ini ada ujur ya, jadi first time bertemu sama Kak Dara. Iya. Oke, Kak Dara, ya ini sebenarnya mungkin boleh dijelaskan dulu ya secara singkat ya mengapa belanja online menjadi fenomena yang sangat besar di masyarakat kita untuk sekarang, Kak Dara. Silakan. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui kan, sekarang itu belanja online itu bukan lagi sesuatu yang jarang diketahui, bahkan semua orang udah tahu terkait dengan belanja online itu sendiri. Iya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, banyak tentunya dari adanya marketplace ini. Kayak kita misalkan di daerah, kita pengen sesuatu yang tidak ada di daerah kita. Dengan adanya belanja online ini, kita bisa mendapatkan itu dengan mudah gitu. Nah, tentunya ini memberikan dampak positif sehingga jangkauannya itu lebih bisa kita jangkau gitu. Tapi di balik dampak positif tentu ada yang namanya dampak negatifnya. Iya, betul sekali ya. Iya. Oke, itu yang mungkin nanti kita akan coba kulik lagi hingga 1 jam ke depan mereka di informasi 21 waktu Indonesia Barat bersama Kak Dara. Nah, Iya. Kak Dara ini kalau kita berbicara secara akademis mungkin dari pengalaman atau mungkin dari riset yang tren-tren belakangan ini, sebenarnya kasus penipuan untuk belanja online ini seperti apa yang paling sering dialami oleh konsumen ini? Modus atau dan lain sebagainya. Silakan Kak Dara. Iya. Banyak banget ya gitu, dan nggak 1-2 aja gitu. Kayak kita lihat dari yang paling ringan, kadang yang paling ringan itu di fotonya misalkan bentuknya bagus gitu. Ya, betul sekali. Nah, tapi ketika kita beli yang datang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu jadi satu masalah. Nah, ini untuk Kak Dara ini kan sebenarnya apalagi mungkin mohon maaf ya dengan mungkin umur yang udah lah cukup memakan usia gitu ya, orang tua dan lain sebagainya, itu biasanya sangat sering termakan dengan harga murah tapi kualitas nggak sama yang sama di gambar dan lain sebagainya. Sebenarnya ini pola pandangnya seperti apa secara hukum atau mungkin secara ekonomi menurut pandangan Kak Dara sendiri? Ya, kalau kita lihat itu ya menjadi salah satu tantangan juga gitu kan, betul. Dengan adanya marketplace ini tadi, karena memang kalau belanja online itu kan kita nggak bisa kita pegang kan barang. Iya, betul ya. Hanya bisa melihat. Hanya bisa melihat. Dan kita tahu juga kalau misalkan orang menempelkan gambar atau video, tentunya itu sudah melalui editing. Iya, betul banget ya. Dengan visual yang sangat bagus. Iya, benar banget. Jadi ya orang akan membuat sebagus mungkin sehingga orang untuk tertarik betul gitu. Sekali. Dan ini memang yang sering kena itu ya orang-orang yang kita anggaplah awam gitu kan. Betul ya, itu dia. Iya. Karena dilihatnya fotonya bagus, videonya bagus gitu. Akhirnya ya udah dengan gampang dia beli gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita kasih tahu gitu pelan-pelan bahwasanya kita memang harus sebagai konsumen itu harus cerdas, harus pintar. Kalau dirasa sangat tidak wajar, kayak contoh lah misalkan ada HP iPhone keluaran terbaru gitu, yang seharusnya harganya belasan juta, tiba-tiba ada yang jual harga 4 juta, 3 juta gitu.
Nah, tentu kan ini nggak masuk akal. Betul banget, Iya. Nah, jadi ini yang harus kita pahamkan ke orang-orang bahwasanya jangan gampang percaya, tapi lebih kepada kita lihat dulu bagaimana track recordnya dari suatu marketplace penjualan tersebut. Oke, siap Kak Dara ya. Ini karena Kak Dara juga berhubung gelarnya Magister Hukum ya, kalau nggak salah ya. Mungkin kita akan bahas sedikit juga ini masalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kak Dara Iya, mungkin betul. sedikit sekilas saja ya, sejauhnya aja ini. Sebenarnya apa yang menjadi hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen khususnya dalam transaksi online Kak Dara? Ya, tentunya sebagai konsumen itu kita di bawah naungan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, nomor 8 tahun 99. Sebenarnya itu udah jelas sekali bahwa ada beberapa yang menjadi hak khusus dari konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Nah, kemudian hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. Kemudian ada juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Nah, itu hak-hak dasar sebenarnya yang sudah ada di UU PK itu, yang mana konsumen itu memang harus benar-benar mendapatkan haknya. Kalau ada dalam arti kayak gini, ada suatu sistem penjualan yang mana misalkan baju nih ya, baju ini sebenarnya ini bahannya itu dari misalkan dari sintetis gitu, tetapi dia bilang dari kulit gitu. Nah, inilah yang dinamakan itu ada unsur yang tidak terpenuhi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Nah, jadi hak konsumen itu dia harus mendapatkan yang benar, informasi yang benar gitu. Nah, kalau terdapat seperti inilah baru yang konsumen itu berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Dia bisa mengajukan pelaporan dan sebagainya. Oke, Gitu. siap ya. Berarti bukan hanya karena kadang nggak sesuai dengan gambar dengan harga yang kita bayarkan cukup murah juga, berarti nggak semudah itu juga ya Kak Dara. Iya, benar. Oke, ini mungkin boleh karena kita udah singgung secara hukum nih Kak Dara ya. Mungkin ini kasus yang paling baik ya, jika barang yang diterima itu tidak sesuai dengan deskripsi seperti yang sampaikan tadi, misalnya apa langkah hukum pertama yang bisa dilakukan oleh konsumen? Iya, tentunya nggak langsung serta-merta kita melapor ya. Iya, betul ya, betul. Iya. Apalagi kita tahu lah negara kita gitu. Iya. Kita melapor belum tentu juga langsung ditangani gitu Iya. kan. Jadi memang ada beberapa sih yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kalau kita merasa ketika barang yang kita beli itu nggak sesuai dengan yang sudah kita prediksi atau di deskripsinya, pertama kita chat dulu sellernya. Itu kalau dari marketplace kita chat dulu, kita tanyakan ada itikat baiknya atau enggak. Contohnya misalkan apakah dia memperbolehkan untuk barangnya kita kembalikan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada tanggapan dari sellernya, kalau kita belinya di marketplace, bisa kita lanjutkan, kita melakukan pengajuan ke marketplace-nya. Sekarang itu menurut aku udah cukup ini ya, kayak di Shopee atau misalkan masih banyak lagi ya dan lain sebagainya, iya platform lainnya. Nah, itu bisa kita lakukan pengembalian gitu kan. Nah, bisa kita lakukan itu. Nah, tapi kalau dari situ juga nggak selesai, nah kita bisa mengajukan ke Lembaga Perlindungan Konsumen, melaporkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah, nanti di situ akan ditengahin bagaimana penyelesaiannya, bisa kita mendapatkan hak kita. Nah, kalau lebih tinggi lagi, kalau ternyata di situ benar-benar ada unsur penipuannya, kayak misalkan kita pesan handphone, tahu-tahu yang datang batu bata gitu. Ini agak parah ya. Iya. Atau kalau misalkan kita udah pesan tapi barangnya nggak kunjung datang, itu bukan benar-benar yang udah penipuan. Nah, ini nggak lagi ranah ke UU PK tadi, tetapi sudah masuk ke KUHP, yang mana unsur-unsur penipuannya itu udah terpenuhi karena barangnya tidak sampai gitu, ada di situ. Ketika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, baru kita bisa membuat yang namanya laporan. Inilah tujuannya, langsung kita membuat laporan ke kepolisian. Oke, siap ya untuk Kak Dara. Mungkin satu tanggapan lagi sebelum kita jadinya Kak Dara ya. Tadi sempat disinggung juga tadi, misal kalau kita sempat pesan contohnya tadi handphone, smartphone yang datang batu bata gitu ya. Iya. Nah, ini ada tren yang menarik juga Kak Dara belakang ini, namanya mystery box ya. Iya, mystery box bener. ini sempat viral juga, hype ya di berbagai platform media sosial. Itu kan kita
tetap membayar ya, tapi dengan tanda kutip barang kita nggak tahu nih apa yang Iya. nyampe. Bisa untung bisa untung. Nah Benar. itu Kak Dara. Nah jadi ini sebenarnya gimana nih sistemnya kalau secara ekonomi dan secara hukumnya? Mungkin ringkas saja Kak Dara silakan. Iya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi hukum ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah berarti ya, oke. Karena akadnya jelas. Di situ kan dia melakukan transaksi tetapi istilahnya kayak kita beli undian. Iya. Undian kalau dapat ya kita untung, kalau enggak ya kita untung. Jadi akadnya tuh jelas kayak mau beli undian. Tetapi ini memang masih dalam kajian juga gitu, masih dalam penelitian bahwasanya jika nanti ini memang ternyata banyak mendapatkan memberikan kerugian kepada semua pihak, atau misalkan ini sudah dinaungi istilahnya, dalam arti sudah memang udah sengaja nih dibuat, sebenarnya nggak ada hadiahnya, ini udah kayak komplotan kayak gitu. Nah ini kemungkinan nanti akan ada tindak lanjut dan dasar hukumnya sendiri gitu. Tapi untuk sampai saat ini kalau kita lihat dari ininya, unsur-unsurnya yaitu tidak terpenuhi kalau untuk kita katakan itu sebuah penipuan, karena jelas sejak awal dia akadnya udah jelas kalau misalkan dia membayar dengan sekian, tetapi barangnya itu ya dalam bentuk mystery box kayak kita membeli undian kayak gitu. Seperti itu ternyata ya. Ya kan Raul ya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya mengenai mystery box seperti itu, secara hukum nggak salah ya. Mungkin nanti akan, jika ada pun penipuan dan juga komplotan secara berkelanjutan, akan ditindaklanjuti secara hukum ya. Tapi itu rekan Raul semuanya, kita mungkin akan jeda dengan beberapa iklan. Jadi untuk kalian tetap stay tune dan juga tetap bisa interaktif bersama kami yang bertanya di 0822 9999 6105, dan tetap stay tune hanya di One Up Prime Your Lifestyle. Ya, masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan jantung kata salah kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Tadi kita udah sempat break satu sesi sebelum kita lanjut mengenai hak konsumen secara menurut hukum. Ini kemudian Arjinada akan coba menanyakan lagi kepada Kak Dara ya, sekilas lagi ini tentang hukum. Kak Dara, sebenarnya ini apakah ya, kalau kita tadi udah singgung sempat juga tentang platform marketplace, apakah ini sebenarnya mereka ikut bertanggung jawab bila terjadi penipuan ya, atau hanya sebatas penghubung? Nah ini kan yang menjadi problem sebagai konsumen, mungkin termasuk saya pribadi juga ini sebagai konsumen dari Kamas Rapi. Nah itu gimana tuh Kak Dara? Boleh disampaikan juga mungkin? Marketplace ya itu posisinya dia sebagai penghubung sebenarnya, karena tetap nanti kalau misalkan ada terjadi penipuan kayak gitu, nanti hubungannya tetap ke antara si seller sama si pembeli, dan tahu hubungannya kayak gitu. Nah karena makanya tadi langkah-langkah tadi salah satunya kalau misalkan kita tidak menemukan titik temu dengan sellernya, maka kita bisa minta kepada marketplace-nya. Makanya marketplace-nya lah nanti yang akan memberikan tindak lanjut seperti apa. Nah sebenarnya ketika orang mau menjual sesuatu barang ke marketplace, itu sebenarnya sudah ada perjanjiannya juga dengan marketplace-nya. Dia membayar sekian gitu, kemudian nanti hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab marketplace dan sebagainya, itu udah ada perjanjiannya sendiri gitu. Sudah ada kontrak udah iya benar. Cuma itu berarti yang menjadi simpang siur literasi mungkin di sini. Kita berbicara literasi nih Kak Dara ya, kita coba gali mengenai realita di lapangan ya mungkin. Ini sebenarnya banyak konsumen yang takut ya, itu ribut menuntut haknya, selalu memberikan hak kami sebagai konsumen segala macam dan sebagainya. Sementara menurut Kak Dara secara pribadi, mungkin secara akademis juga ini, mengapa nih kesadaran konsumen di Indonesia masih sangat rendah hingga sekarang Kak Dara? Mungkin boleh jelaskan juga. Kalau aku lihat sih ya, kita itu sekarang tuh semakin maju tuh karena pengen sesuatu tuh yang instan gitu. Betul. Saking instannya, jadi kita menerima informasi pun maunya yang instan. Jadi nggak mau tahu apa dasarnya dulu. Contohnya sekarang kalau yang kita lihat, Sri Mulyani bilang katanya guru itu beban negara. Betul. Termasuk mungkin ada ini. Profesi yang diadut sekarang ya mungkin. Itu kan langsung heboh banget kan, heboh. Nah dengan cuplikan yang cuman seperdetik gitu, tapi udah membuat geger. Bahkan sekarang PGRI pun ikutan bersuara untuk menyuarakan itu.
gitu. Nah, tapi sekarang terkuak gitu kan. Cuplikan yang sebentar itu ternyata AI. Gitu. Alias hoax. Iya, hoax. Nah, jadi itulah makanya kenapa kita ini ya tuntutan juga semua di antara kita ini harus bisa sadar dan menyadarkan melihat sesuatu itu ya walaupun kita mau yang praktis, tapi tidak salahnya kalau kita belajar untuk melihat atau menganalisa, menguliknya lebih dasar. Oh kok bisa kayak gini, contohnya kalau lihat kayak gitu, oh kenapa ya kok Sri Mulyani sampai bilang kayak gitu, ada nggak video aslinya. Nah kan jadi kita bisa karena ini gitu. Kalaupun kita mau bilang kata-kata Sri Mulyani memang ada unsur beban negaranya, tapi kan kita setidaknya tahu bahwa kata-kata yang kalimat yang seperti itu merupakan bagian dari AI tadi. Betul sekali. Nah, jadi untuk memahamkan kesadaran tadi menurutku memang tanggung jawab diri kita dan semua untuk orang lain pun juga memang harus meningkatkan. Karena literasi kita ya semakin hari luar biasa sih. Iya, sukanya yang praktis tadi gitu. Ya, apalagi dia bantuan AI segala macam. Iya. Nggak mau banget nih berpikir lagi. Iya benar. Oke, tapi ini Kak Dara sebelum kita lanjut ada satu tanggapan ternyata dari pendengar kita yang boleh dijawab oleh Kak Dara juga. Dari Bang Elvano di Jalan Nadir Masuryani katanya, izin Bu Dara katanya, apakah undang-undang perlindungan konsumen yang sudah ada sekarang sudah cukup menjawab tantangan era digital atau perlu lagi ada regulasi tambahan baru khusus dari e-commerce-nya? Terima kasih, Bu. Iya. Kalau kita melihat undang-undang itu kan, kenapa undang-undang itu selalu berubah? Karena memang undang-undang itu diciptakan untuk dinamis gitu. Kalau kita bilang relevan nggak relevan gitu, sebenarnya undang-undang yang sudah ada aja itu belum optimal dilaksanakan, apalagi undang-undang ini udah tahun 1999. Cukup lama. Iya, udah istilahnya kalau punya anak udah dewasa juga sekarang. Kira mau merit juga. Iya. Tapi tantangannya adalah tidak semudah itu. Kita contohkan aja undang-undang hukum pidana KUHP. Itu saja kita pakai KUHP itu yang sudah lama banget dan itu baru mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan itu baru bisa direalisasikan 3 tahun kemudian, karena undang-undang itu kalau sudah dibuat kemudian itu baru bisa direalisasikan 3 tahun kemudian, makanya baru direalisasikan sekarang. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah relevan enggak relevan gitu, menurutku adalah pengoptimalan dulu, karena memang di pengoptimalannya saja tuh itu belum optimal gitu undang-undang ini gitu. Tapi tentunya kita melihat banyak problemnya sekarang, kita membutuhkan yang namanya turunannya. Jadi kayak lebih spesifiknya. Jadi nanti mungkin bisa dibuat dari undang-undang perlindungan konsumen ada turunannya, undang-undang khusus untuk perjanjian marketplace misalkan, atau aturan yang memang itu lebih khusus kepada bidang-bidang tertentu gitu. Oke, baik ya, untuk Bang Elvano di Jalan Adair Masuryani, sobat kemajang ya, rinci tadi dijawab sama Kak Dara. Tapi Kak Dara masih ada ternyata satu lagi yang ingin bertanya ya, boleh tanggap lagi. Ini dari Bang Harahap di Ampel Selatan, katanya mau nanya masalah kasus yang lagi viral-viralnya banget nih, Erjinanda, masalah skincare katanya. Ini Bang Harahap ya, skincare apakah kutipan dari pasangan? Tapi coba kita bacakan ya. Katanya Bu Dara mau bertanya masalah skincare yang sampai sekarang belum selesai isu-isunya. Sangat banyak sekali katanya seller yang menggunakan katanya bahan-bahan aktif yang sangat berkualitas tetapi sangat berbeda nyata saat dilakukan uji lab, dan ini menjadi satu kasus yang belum selesai hingga saat ini di negara kita. Menurut Bu Dara sendiri, bagaimana sebenarnya secara pandangan hukum menindaklanjuti ini, dan juga dari sisi e-commerce-nya juga, apakah ada perbatasan untuk diperjualbelikan produk yang telah diuji secara lab tapi tidak memenuhi standar? Terima kasih, terima kasih juga. Oh iya, ini kayaknya pecinta skincare. Aduh ya. Iya. Kalau kita lihat kasusnya ya memang lagi booming banget ya. Iya. Apalagi sekarang itu tuh Nikita Mirzani sama. Iya, betul. Iya, masalah. Nah, jadi memang masalah skincare ini adalah problem yang cukup luar biasa juga gitu. Karena standar untuk bisa skincare diakui itu kan sekarang itu hanya mengacu kepada BPOM. BPOM. Nah, kalau dia udah ada BPOM-nya, ya berarti
istilahnya aman lah Aman gitu. untuk dipakai. Iya, aman untuk dipakai. Nah, yang menjadi masalah itu apakah standar BPOM ini bisa ya, maksudnya kita terima atau kita percayai atau enggak gitu. Nah, ini juga kan yang menjadi polemik karena ternyata di dalam untuk mendapatkan BPOM juga di situ ternyata ada juga sistem permainan gitu. Betul banget, ya. Yang punya uang dia bisa mendapatkan gitu. Nah, dan yang itu istilahnya dalam hal kayak gitu. Nah, makanya memang untuk masalah ini tuh memang butuh juga sih kayak undang-undang yang memang spesifik untuk menjaga kualitas dari suatu skincare ini, karena ini kan langsung dipakai orang ya. Betul ya. Jadi kalau dipakai rusak ya rusak beneran kayak gitu. Betul. Apalagi kalau sekarang itu kalau kita lihat itu yang cara main skincare ini penjualannya itu tuh ya berbagai macam. Contohnya adalah dia kalau kita lihat tuh money laundry. Ya, money laundry itu luar biasa. Betul. Kalau kita perhatikan setiap live misalkan skincare yang kadang kita penjualannya tidak terkenal misalkan skincare, itu pasti yang hadir di live dia bisa ribuan. Betul banget ya. Nah, kadang komennya itu tuh sama semua. Misalkan love kayak baik. Nah, itu sebenarnya itu kadang itu yang dinamakan dengan buzzer gitu atau nah permainan kayak gini juga ini yang sebenarnya yang harus diperketat juga di marketplace-nya, gimana supaya ya masyarakat itu enggak tertipu. Lagi-lagi orang awam ini gampang banget. Betul gitu banget, dia kalau lihat itu penjualannya cepet banget habis berarti bagus kayak gitu. Nah, padahal kita nggak tahu ternyata kalau itu tuh ternyata ditumpuk dulu gitu dan sebagainya ya. Jadi memang kalau sampai saat ini kita ikutin aja lah ini perjuangan dari persidangannya ya. Mudah-mudahan persidangan ini menghasilkan sesuatu draft lagi gitu kan, regulasi baru lagi gitu ya. Kita ikutin karena kan harapannya itu tadi undang-undang itu dinamis ya. Jadi ada permasalahan ya, semoga nanti ada perbaikan lagi nanti disetujui lagi, dirapatkan oleh DPR ya. Tentunya harapan kita makin baik lagi lah ada. Oke ya, itu untuk Bang Rahab di Angkola Selatan ya. Itu panjang banget pertanyaan, jadi jawabannya lebar juga ya Bang Rahab ya. Semoga bisa menjawab di Angkola Selatan sana ya, dan juga warga sekitarnya. Oke, ini Kak Dara, karena tadi kita sudah bahas kasus telepon banyak tadi ya di media sosial. Ini kan kita harapkan ada regulasi atau kebijakan yang baru yang menguntungkan ya tentunya bagi masyarakat ataupun konsumen. Nah, tapi Kak Dara, ini masalahnya ya, seandainya pun jika konsumen ini sudah melapor ya, tapi kasus ini nggak ditindaklanjuti, mungkin tanda kutip ini kenapa konsumen melapor, mungkin karena ada kerugian yang cukup fantastis mungkin di sini. Seperti tadi mungkin check out iPhone belasan juta yang datang batu bata gitu. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan agar suara konsumen tidak hilang begitu aja menurut Kak Dara? Ya, jadi sebenarnya ada hal-hal yang perlu setiap kita berbelanja itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kalau kita belanja jangan sembarangan. Kalau apalagi untuk nilai yang sangat fantastis gitu kan, ya kita pastikan belanjanya itu beneran di platform resminya. Misalnya mau beli handphone Oppo, ya belilah cari jadi platform yang Oppo-nya langsung gitu kan, official store ya. Nah jadi kita lihat kemudian kita usahakan kalau misalkan bentuk pembayarannya itu tidak melalui marketplace, pembayarannya itu benar-benar yang rekeningnya itu bukan rekening pribadi gitu. Usahakan rekening toko gitu ya, istilahnya yang memang itu tuh bisa terjamin gitu tempat transfernya. Kemudian kita juga bisa melihat reputasinya. Kan sekarang kalau di marketplace itu kan kita bisa lihat ulasan kan. Nah, di ulasan itu kan orang mengirimkan foto gitu. Kemudian itu bisa juga kita lihat ratingnya. Iya. Kalau ratingnya 3 kan kita ragu juga gitu kan. Jadi ya kita analisa dulu lah, kita lihat dulu gitu bagaimana rating tokonya, kemudian bagaimana penjualannya, kemudian kalau misalkan yang baru terjual 1 kan kayak gimana gitu juga gitu, meragukan gitu kan. Kemudian tentunya yang selanjutnya adalah kita lihat wajar nggak harganya tadi ya. Tadi yang sempat iya.
kalau misalkan ternyata jauh banget gitu tiba-tiba harganya anjlok, nggak kayak di pasaran. Nah, ini perlu kita waspadai. Kemudian jangan pernah memberikan kode-kode OTP itu kan. Nah, ini misalkan oke Kak, nanti pembayarannya lewat ini, kami kirimkan ini. Nah, itu jangan langsung asal-asal klik gitu. Itu harus diperhatikan karena ini kadang orang tidak tertipu di barangnya tapi berujung kepada tertipu kepada uang yang di dalam handphonenya gitu, rekeningnya yang kesedot gitu. Nah, ini harus hati-hati juga, jangan sembarangan asal-asal klik gitu kan. Kemudian tentunya kita tetap waspada dengan menyimpan semua bukti-bukti transaksi kita. Nah, inilah yang bakal jadi bukti nanti kalau misalkan ternyata kita memang benar-benar mengalami penipuan. Karena melapor itu ya nggak bisa juga kita melapor kayak curhat ke kawan gitu kan. Aku tadi ditipu gitu. Kita kalau mau ngelapor ke pihak yang berwenang ya harus ada bukti. Betul gitu banget. Mana bukti kamu sudah transaksinya, mana bukti transfernya gitu. Gimana mereka mau menindaklanjutin kalau tidak ada bukti. Nah, jadi setiap kita melakukan apapun gitu, dari awal kita chat, pesannya, kemudian ada transfernya, itu usahakan disimpan gitu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti kita bisa bawa itu sebagai bukti gitu. Oke, mungkin satu tanggapan lagi yang untuk Kak Dara sebelum kita jeda, sebelum nanti menuju di akhir sesi akhir ataupun closing statement dari Kak Dara. Ini ada satu, mungkin bukan hal yang baru ya, atau mungkin Arjinanda nih yang baru tahu ya. Itu di beberapa e-commerce itu sudah menerapkan ada namanya untuk membantu konsumen, kalau nggak salah ada sistem COD cek dulu. Nah, ini kan yang dilakukan oleh orang-orang awam juga karena saking takutnya ketipu. Tetapi ini jadi bumerang juga nih Kak Dara dari sisi masyarakat ya. Masalahnya beliau pun udah melakukan COD cek dulu, tetap direturn terus nih, nggak mau bertanggung jawab sebagai yang udah kita pesan tadi. Padahal mungkin secara ulasan, secara visual yang ada di toko sebenarnya nggak nipu-nipu banget gitu ya. Mungkin hanya diedit, diperbagus mungkin gitu ya. Mungkin bahan dan struktur semua udah dijabarkan secara real. Nah, ini gimana nih Kak Dara? Apakah sebenarnya sistem seperti ini yang disediakan oleh beberapa e-commerce membantu sebenarnya, atau hanya memberikan ruang yang nggak cukup bagi konsumen? Mungkin ditanggapi sebelum kita jeda. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisinya itu ada positifnya sih gitu kan. Jadi kita bisa lebih leluasa lagi untuk mengembalikan barang. Tapi sebenarnya di sini kita bisa tandai yang dinamakan dia masuk dalam penipuan itu adalah kalau misalkan deskripsinya itu tidak sama dengan barang yang kita terima. Contohnya adalah bahannya apa, yang diterima bahannya apa gitu, atau warnanya, atau misalkan. Nah, tapi kalau masih sama dengan deskripsi gitu, walaupun nanti yang diterima itu nggak sebagus yang kita harapkan. Nah, ini sebenarnya tidak terpenuhi juga unsur-unsur itu tadi Nanda gitu. Jadi yang dilihat itu adalah deskripsinya tadi gitu, sesuai nggak sama barangnya itu. Kalau misalkan deskripsinya masih sama, ya sebenarnya itu sah-sah saja sih untuk tidak dianggap, tidak masuk kategori tadi, tidak termasuk kategori kesalahan yang dilakukan oleh si seller tadi gitu. Tapi kalau aku melihatnya tadi bukan dari sisi konsumennya, justru karena adanya ini, itu malah yang aku lihat itu adalah dari sisi kurirnya yang kasihan kadang. Iya, kasihan sekali karena kadang yang jadi kambing hitam kurirnya, sasarannya. Barangnya kadang udah dibuka, udah dibuka, kadang konsumennya nggak mau membalikkannya gitu, kadang malah dianya emosi sama kurirnya gitu. Makanya jadi kalau aku menyorotinya ini malah menyoroti dengan ada sistem ini tuh banyak bakal bagaimana perlindungan kepada kurirnya tadi gitu. Jadi baru nih ya. Iya. Jadi seharusnya adalah sedikit mungkin perlindungan khusus untuk kurir-kurirnya ini kan. Bagaimana kalau misalkan dia terjadi apa-apa gitu istilahnya gitu. Apalagi kalau kita dengar-dengar ini pembayaran mereka juga nggak jarang yang hanya dibayar per paket gitu kan. Nah, jadi
itu tadi kalau aku melihatnya sih sorotnya ke sana gitu. Jadi malah bukan ke prihatinan ke konsumen dan ke sellernya gitu. Karena memang banyak sekarang berita kejadiannya ke itu, ke kurir. Betul sekali. Oke, siap Kak Dara. Mungkin kita akan cerita dengan satu lagi ya. Jadi untuk Kak Dara semua silakan disimak. Mungkin nanti di sesi akhir ini Kak Dara mungkin kasih tips untuk pencerahan kita semua apa gitu masyarakat yang suka berbelanja online ya. Jadi tetap stay tune terus hanya di One Up Prakan yang lifestyle. Kita Kak Dara selaku dosen dari UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kita sudah berada di segmen terakhir sebelum nanti Kak Dara menyampaikan closing statementnya atau mungkin inti dari talk show kita di malam hari ini ya. Mungkin satu tanggapan pertama sebelum menuju closing statement Kak Dara, sebenarnya boleh nggak disampaikan sebenarnya langkah pencegahannya yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mudah tertipu saat berbelanja online, dan mungkin bisa dikasihkan juga tips memilih penjual atau mungkin marketplace yang aman khusus bagi masyarakat yang awam nih. Silakan Kak Dara. Iya. Kita memang harus hati-hati gitu kan di dalam memilih atau berbelanja online gitu. Karena dengan kemudahan-kemudahan belanja online bisa kita dapatkan dari mana aja ya. Salah satunya tipsnya adalah kita memang harus pintar-pintar dalam memilah barang itu sendiri. Usahakan kalau beli itu memang benar-benar dari marketplace resminya, karena ada juga kan yang penjualannya itu nggak melalui marketplace gitu kan ya, misalkan dia share di WA gitu dan sebagainya. Nah, bukan kita tidak percaya sama yang seperti itu, tapi untuk menghindari karena itu kan tidak sulit nanti kita untuk meminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi usahakan melalui marketplace yang resmi. Sudah banyak kok sekarang, ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang nah, di situ nanti karena ada penengahnya ketika kita merasa dirugikan. Belum lagi dan sekarang juga pengembaliannya juga sudah makin setiap marketplace sudah mulai membenahi diri untuk mempermudah. Nah, jadi kita bisa pertama adalah memilih marketplace-nya. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita jangan menjadi orang yang malas untuk berliterasi. Nah, itu dia poin yang penting juga nih. Ini jangan gampang terpengaruh sama hal-hal yang sederhana tapi ternyata itu malah menyesatkan kita gitu. Jadi ya teliti lebih baik, lebih lamban dalam memberikan keputusan daripada tergesa-gesa ternyata itu bisa merugikan kita sendiri. Ya nggak salahnya Kak, nggak salah kok kita kalau mau beli barang itu tuh lama-lama. Toh kalau kita ke pasar juga kadang kita sampai lama gitu, sampai semua udah dikeluarkan semua sama penjualnya baru dibeli gitu. Jadi ya untuk belanja online juga ya nggak apa-apa, dilihat-lihat dulu gitu. Kalau dia lagi live ya kita tonton dulu beneran nggak barangnya yang diliatin gitu. Nah itu kemudian yang selanjutnya adalah ya ini tugas kita bersama yang mungkin kita masih merasa sebagai anak muda yang kemudian kita memiliki pengetahuan yang lebih luas lah gitu kan. Kita bisa memberikan penyegaran juga kepada orang-orang kayak orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka masih kurang paham dengan hal-hal seperti ini. Ya kita berikan kesadaran itu gitu. Oke, baik ya untuk Kak Dara. Mungkin 1 menit aja Kak Dara closing statement mungkin atau inti yang sempat tertinggal atau mungkin belum disampaikan dari awal hingga sekarang. Mungkin boleh 1 menit Kak Dara, silakan. Oke. Ya sebenarnya udah semua ya. Ya, mana tahu ya, mungkin sempat belum ada yang ditanyakan tadi. Iya. 1 menit aja Kak Dara. Oke. Ya, intinya adalah ketika kita berbelanja online, adanya platform-platform ini, kita bersyukur di zaman digital ini, kita sebagai masyarakat itu, kalau aku bilang, kita jangan alergi. Jangan dengan kemajuan ini justru kita jadikan ini sebagai tantangan untuk kemudahan yang udah menjadi kemudahan yang udah kita dapatkan. Nah, tetapi di dalam semua kemudahan-kemudahan ini kita harus semakin meningkatkan lagi literasi kita untuk terus belajar sehingga kita tidak menjadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi mari kita sambut bersama-sama kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, kemajuan-kemajuan cara berbelanja online ini dengan bersukaria gitu. Tetapi juga dengan sembari kita membentengi diri agar kita tidak malah menjadi bumerang ataupun korban dari kemajuan-kemajuan ini gitu. Oke, siap Kak Dara ya. Iya, itu dia rekan Raul semuanya, pendengar setia kami dimanapun berada. Dari obrolan kita malam ini kita belajar bahwa belanja online bukan hanya soal kemudahan,
tetapi juga soal kesadaran dan perlindungan hukum ya. Sebagai konsumen kita punya hak untuk mendapatkan barang sesuai pesanan, hak atas informasi yang jujur, dan hak atas ganti rugi bila merasa dirugikan ya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Dara Anissa, Magister Hukum, selaku dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan, yang telah berbagi ilmu dan menambahkan pemahaman untuk kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita semua agar lebih bijak dalam bertransaksi online ya. Saya Arjinanda pamit undur diri, teruslah jadi konsumen yang cerdas, kritis, dan berani memperjuangkan hak Anda selagi benar.